Oke, baik semuanya, teman-teman, selamat malam ya. Akhirnya jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Oke, baik teman-teman semua. Seperti biasa ya, kita setiap hari Kamis jam 8 malam, FAI selalu mengadakan seminar kesehatan online secara rutin supaya Bapak Ibu bisa tahu manfaat apa aja sih dari cocoa flavanol ini. Mungkin taunya hanya untuk kardiovaskular ya, tapi ternyata ada banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk topik malam hari ini kita hari ini membahas mengenai manfaat cocoa flavanol untuk detoksifikasi. Penting sekali ya tubuh kita melakukan detoksifikasi karena memang kan kita sering terpapar radikal bebas, kemudian juga sering konsumsi obat-obatan juga kan tentunya. Nah, itu dia ternyata flavanol membantu dalam proses detoksifikasi. Baik, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Sudah bisa ya. Oke, baik teman-teman. Oke, oke baik teman-teman, kita bisa mulai ya. Oke, baik. Dokter Winda silahkan untuk materinya. Oke, thank you, Di. Selamat malam dan semangat pagi, teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehat-sehat kan? Sehat-sehat lah ya. Oke, apakah sudah sampai di rumah nih semuanya? Atau masih ada yang di jalan? Yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Supaya bisa segera sampai di rumah dengan selamat. Nah, sambilan nih mungkin yang di rumah, yang udah makan malam, udah santai-santai, udah mandi gitu kan, terus atau yang masih di jalan juga, ini lagi di mobil lagi nyetir, sambilin dengerin saya, oke? Kita mau ngobrol-ngobrol malam ini tentang kesehatan. Dan topik yang mau saya bawakan hari ini adalah tentang Kocoflavanol untuk detoksifikasi. Kalau kita ngomongin detoksifikasi tuh, saya rasa sebenarnya sih rata-rata teman-teman udah lumayan familiar ya. Nggak gitu asing-asing banget deh dengan detox. Tapi sebenarnya sejauh mana sih teman-teman paham tentang detox? Yuk kita bahas. Slide. Nah, kalau kita ngomongin detox, kita akan ngomongin toksinnya, ya, detoksifikasi, toksin. Jadi apa namanya? Kata utamanya adalah toksin atau racun. Yang disebut racun itu apa aja sih sebenarnya? Jadi racun itu adalah suatu substansi yang memiliki efek yang berbahaya pada sistem kehidupan kita. Nah, yang termasuk dalam toksin ini itu bisa logam berat, biotoksin, ataupun industri kimia lainnya. Nah, dari kata toksin ini barulah kita bisa merangkai kata detoksifikasi. Detoksifikasi itu apa? Jadi detoksifikasi itu adalah suatu proses pengeluaran, ya. Proses pengeluaran atau penetralan dari kualitas racun dari suatu racun. Jadi mungkin kan ibaratnya tadi kan kita ada yang masuk dalam kategori toksin gitu ya, itu ada logam berat, biotoksin, atau industri kimia lainnya. Ini terkadang tuh kemasukan gitu ke dalam tubuh kita gitu ya, lewat mungkin dari polusi, dari air, dari makanan ya. Nah, dia mungkin jumlahnya sedikit teman-teman, tapi mau seberapa sedikit pun itu, dia memiliki kualitas racun. Ya, karena basically dia adalah racun. Nah, proses detoksifikasi itu tidak hanya soal proses mengeluarkan racunnya aja, tapi juga menetralkan kualitas racun dari suatu racun. Jadi, walaupun racunnya mungkin masih ada dalam tubuh kita, tapi dia tidak
apa namanya tidak meracuni lagi gitu. Sifatnya tidak meracuni lagi gitu ya. Itu adalah suatu proses detoksifikasi namanya. Slide. Nah, toksin ini sendiri sebenarnya ada banyak ya, banyak. Apa aja? Jadi toksin ini dibagi dua lagi ya. Ada namanya exogenous toksin, lalu ada yang namanya endogenous toksin. Kalau exogenous toksin itu apa sih? Namanya udah X, luar ya. Berarti toksin yang didapatkan dari lingkungan luar. Contohnya, ini bisa xenobiotik ya. Xenobiotik itu adalah zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa lewat makanan, bisa lewat air ya. Terus juga polutan, polusi ya, polusi dan juga dari obat-obatan. Itu masuk dalam kategori exogenous toxin. Nah, tapi toksin itu ternyata teman-teman gak cuma dari luar doang. Ada loh ternyata toksin yang dari dalam tubuh. Itulah yang disebut dengan endogenous toxin. Jadi bahkan tubuh kita sendiri itu justru malah memproduksi juga toksin. Dari mana? Itu dari hasil ketidakseimbangan pada metabolisme tubuh. Jadi kalau kita punya metabolisme tubuh kita nggak balance, tidak seimbang, itu malah yang diproduksi adalah racun atau toksin. Nah, itu bisa didapat dari mana aja? Contoh dari racun usus, itu bisa dari bakteri, parasit, jamur, bisa juga dari hormon, asam pedu, dan juga sisa-sisa metabolisme. Slide. Nah, kalau kita ngomongin detoksifikasi, itu kan tadi kan proses pengeluaran ya, pengeluaran dan penetralan kualitas racun. Jadi sebenarnya yang kerja di sini berperan penting di sini tuh siapa sih? Nah, jadi organ terpenting yang berperan dalam proses detoksifikasi itu adalah hati, ya, liver. Ya, liver. Dan dari liver ini nanti akan ada saluran-saluran pembuangan ya. Karena kan tadi kan detoksifikasi itu kan harus dikeluarkan ya. Racunnya kan harus dikeluarkan. Nah, salurannya bisa lewat mana aja. Nah, saluran pembuangan hasil detoksifikasi ini nantinya itu akan dikeluarkan melalui ginjal, sistem pencernaan, kulit, dan juga paru-paru. Nah, teman-teman, beberapa toksin itu bisa langsung dikeluarkan melalui jalur-jalur yang empat ini, gitu ya. Tapi ada beberapa toksin juga itu harus diubah dulu, gitu. Dia ada prosesnya dulu, diprocessing dulu. Toksinnya itu harus dirubah menjadi kualitas racunnya jadi netral dulu, lalu setelah netral dia dilarutkan dulu ke dalam air, baru nanti air inilah yang akan membawanya keluar gitu ya. Nah, makanya jadi tidak semua toksin itu bisa masuk ke dalam tubuh terus langsung dikeluarin begitu aja. Ada yang harus diproses terlebih dahulu. Nah, makanya nih, proses detoksifikasi ini penting banget. Kenapa? Kalau detoksifikasi kita buruk, akibatnya kadar toksin di dalam tubuh kita itu bisa meningkat karena terjadi penumpukan. Nah, nanti toksin tersebut itu kalau berlebih di dalam tubuh kita, itu sifatnya dia akan disimpan di jaringan lemak dan juga membran sel yang mengandung lemak di seluruh tubuh kita. Nah, makanya nih, kalau seandainya udahlah toksin kita detoksifikasi kita jelek, terus toksin kita juga tinggi, ya banyak racun dalam tubuh kita akhirnya menumpuk, lalu kita punya banyak sel lemak, banyak jaringan lemak di dalam tubuh, wah, berarti daya tampung tubuh kita dalam menampung racun itu juga jadi tinggi, dan itu sama sekali tidak sehat. Slide. Nah, ciri-ciri kita punya detoksifikasi yang buruk apa aja? Nah, biasanya nih kita akan mengalami kesulitan dalam mencerna lemak ya. Mencerna lemak sulit. Lalu juga bau mulut, jerawat. Kalau lagi PMS tuh suka ngerasain kram. Lalu juga bisa juga kita gampang lemes ya. Gampang lemes karena kita sering mengalami hipoglikemi. Lalu juga kita ada alergi ya, alergi terhadap lingkungan. Lalu juga kita banyak gatal-gatal ya, biasanya tuh bilangnya tuh koreng tuh. Jadi banyak ruam kulitnya tuh banyak.
dan juga sulit menurunkan berat badan. Nah, kalau teman-teman nih, aduh saya berat badan saya susah nih diturunin padahal udah diet, udah olahraga. Nah, jangan-jangan detoksifikasinya jelek, makanya jadi sulit menurunkan berat badan karena itu juga salah satu dari ciri-ciri gejala detoksifikasi yang buruk. Slide. Nah, di dalam tubuh kita, tadi kan itu dia ya, sistem detoksifikasi itu diperlukan. Jadi ada dua sistem detoksifikasi utama di dalam tubuh kita. Ada namanya detoksifikasi xenobiotik dan detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, kalau detoksifikasi xenobiotik itu dia kerjanya itu targetnya adalah untuk dia kerja itu menghancurkan ya zat-zat kimia dan juga logam berbahaya yang kita dapat dari makanan, air maupun udara. Nah, nanti sistem ini itu dia tugasnya adalah untuk menetralkan bahan-bahan berbahaya tersebut. Ya, bahan-bahan berbahaya tersebut dinetralkan, tapi nggak hanya yang dari luar aja termasuk yang dari dalam tubuh juga. Ya, sistem ini juga menetralkan bahan berbahaya yang diproduksi dari dalam tubuh. Nah, nanti prosesnya dia bekerja secara enzimatis. Slide. Nah, jadi ada dua tahapnya untuk detoksifikasi xenobiotik ini. Jadi tahap pertama itu namanya tadi kan tahap enzimatis ya, dia melibatkan enzim. Di sini akan terjadi yang namanya reaksi oksidasi, reduksi dan juga asetilasi. Tujuannya intinya adalah untuk menurunkan efek toksik ya, efek toksis dari bahan kimia sehingga dia itu jadi kualitas racunnya tuh jadi menurun dan dia jadi bisa lebih larut air gitu ya. Jadi supaya dia bisa larut ke dalam air. Nanti baru masuk ke tahap kedua yaitu tahap konjugasi. Nah, ini adalah tahap pelarutan dalam air. Lalu setelah dia dilarutkan dalam air, dia dikeluarkan ya, dikeluarkan melalui urin, bisa juga melalui keringat. Slide. Nah, jadi apa aja sih toksin yang bisa dikendalikan oleh detoksifikasi xenobiotik ini? Jadi kalau dari luar itu bisa toksin yang dari rokok, obat-obatan, herbisida, pestisida, pelarut-pelarut organik, lalu juga umpamanya habis bakar-bakaran ya, itu bisa dihandle sama detoksifikasi xenobiotik. Lalu yang dari dalam tubuh hormon ya, hormon androgen, estrogen, steroid lainnya itu masih bisa dihandle oleh xenobiotik. Asam empedu juga masih bisa dihandle oleh xenobiotik. Nah, tapi ini masih belum semuanya, teman-teman, ya. Tidak semua sumber toksin itu bisa dihandle dengan detoksifikasi xenobiotik. Nah, yang nggak bisa dihandle-nya sama siapa? Dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, jadi kalau detoksifikasi antioksidan ini, dia tuh bisa dibilang mungkin lebih kuat lagi ya detoksifikasinya ya. Karena dia itu tidak hanya sekedar menetralkan, tapi dia menghancurkan ya, menghancurkan komponen atau spesies yang sifatnya reaktif terhadap oksigen alias radikal bebas ya. Jadi dia lebih ke menghancurkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan bisa kita dapat dari mana aja? Ya kan dari luar kita bisa dapatnya itu dari merokok juga ya, dari polusi, dari radiasi ya. Itu kita bisa dapat radikal bebas. Tapi jangan salah, dari dalam tubuh juga kita juga ada radikal bebasnya juga ya. Bisa juga dari mana? Bisa dari respirasi mitokondria, bisa juga sebagai efek samping dari metabolisme kimia. Peradangan akibat kita kerja fisik atau olahraga yang berlebihan dan juga konsumsi kalori atau alias makan yang berlebihan juga. Nah, makanya ini kalau kita makan berlebihan, itu jangan salah, itu bisa mengakibatkan produksi radikal bebas dari dalam tubuh kita semakin tinggi. Slide. Nah, di sini ada beberapa elemen yang bisa berperan dalam mereduksi atau menghancurkan gitu ya radikal bebas. Bisa dengan menggunakan reaksi enzimatis antioksidan yang spesifik.
Bisa juga antioksidan dari makanan atau dari internal yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, atau bisa juga dari fitokimia yang memiliki sifat antioksidan, yaitu senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Slide. Nah, ini dia sumber-sumber radikal bebas yang dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan yang tidak cukup dihandle hanya dengan detoksifikasi xenobiotik, yaitu kalau dari faktor luar itu eh, sinar UV ya. Kalau merokok kan tadi masih bisa ya, merokok masih bisa sih dihandle sama xenobiotik, tapi bisa juga dia otomatis bisa juga dihandle oleh antioksidan. Tapi yang tidak bisa itu radiasi UV, ozon, dan juga obat-obatan. Lalu yang dari dalam tubuh itu adalah metabolisme energi, makan berlebihan, adanya peradangan pada tubuh, dan juga aktivitas fisik atau olahraga yang berlebihan juga. Nah, ini akibat-akibat dari sini yang memproduksi radikal bebas itu hanya bisa dikendalikan dengan sistem detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, ada varian original, Sweet, Detem Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin juga subkelasnya ya. Yang subkelasnya yaitu polifenol. Di mana polifenol itu terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tidak hanya itu ternyata teman-teman. Flavanol sendiri, di mana flavanol ini tinggi pada kokoa, itu ternyata juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, itu dia memberikan efek dilatasi ataupun pelebaran pembuluh darah. Tapi tentunya tidak begitu mudah ya untuk mendapatkan manfaat ini karena faktanya kandungan flavanol yang biasanya kita konsumsi dari produk kokoa itu sudah cenderung hancur, tinggal sedikit atau bahkan malah sudah nggak ada. Padahal awalnya dari biji kakaonya sendiri lumayan tinggi sebenarnya kadar flavanolnya. Makanya nih dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang tepat supaya bisa mempertahankan kadar flavanol dari dalam kakaonya itu bisa tetap tinggi sampai kita konsumsi. Slide. Nah, flavanol sendiri kan tadi kan dia punya manfaat sebagai antioksidan ya, sebagai antioksidan. Jadi sebenarnya dia kerjanya bagaimana sih kok bisa dia bekerja sampai seperti itu? Dan kenapa dia begitu bagus berperan dalam antioksidannya gitu. Jadi flavonoid dalam kokoa itu uniknya teman-teman, terutama katekin dan epikatekinnya itu terdapat pada molekul yang panjang, di mana biasanya pada kebanyakan makanan katekin itu justru malah adanya pada molekul yang relatif pendek. Nah, struktur ini itu mewakili sifat dasar molekularnya, baik sebagai pemulung radikal bebas maupun antioksidan pengikat logam berat. Karena tadi dia ya, molekulnya panjang. Karena dia molekul dia panjang, dia punya percabangan yang banyak. Nah, tangan-tangan cabangnya inilah jadi bisa lebih efektif dalam mengikat radikal bebas maupun logam berat. Slide. Nah, di sini perusahaan kita, yaitu Berry Global, sudah menemukan metode pengolahan kakaonya, di mana sudah mereka patenkan dan diberi merek Acticoa. Nah, jadi Acticoa ini adalah bubuk kokoa yang merupakan hasil pengolahan biji kakao yang menggunakan metode yang khusus yang digunakan oleh Barry Callebaut, di mana metode tersebut itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Ya, di mana biasanya dalam prosesnya yang konvensional itu cenderung hancur. Dan inilah Acticoa ini yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya sudah banyak banget ya, sudah banyak sekali eh penelitian, studi klinis ya. Bahkan ada studi klinis untuk yang sudah dipatenkan juga nih ya untuk kokolflavanol ini. Jadi salah satunya adalah kokolflavanol itu ternyata bisa menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi ternyata kokolflavanol itu bisa membantu untuk kita memiliki metabolisme yang lebih baik, terutama metabolisme lemak. Nah, dengan metabolisme lemak kita semakin baik,
Ini artinya detoksifikasi kita juga otomatis akan lebih baik juga. Dengan detoksifikasi yang lebih baik, lemak yang jadi semakin berkurang, ini bisa membantu untuk mengurangi kadar toksin di dalam tubuh maupun tempat-tempat penyimpanan yang potensi di dalam tubuh kita. Jadi supaya badan kita jadi lebih sehat. Dan tidak hanya sehat tentunya ya, tapi juga berat badannya lebih ideal. Slide. Lalu tidak hanya ada Coca Flavano aja, ada juga Central Asiatica. Nah, Central Asiatica ini juga ternyata bermanfaat juga untuk detoksifikasi, ya. Jadi ada penelitiannya di mana tikus yang mengalami keracunan pada liver dan ginjalnya itu bisa kembali mendekati normal setelah diberi ekstrak Centella asiatica sebanyak 100 mg selama 30 hari. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di dalam Centella asiatica itu dia bisa mengurangi efek racun dari antibiotik isoniazid yang digunakan dalam pengobatan tuberkulosis. Nah, makanya nih buat teman-teman umpamanya kan biasanya kalau yang kena TB ya, TBC itu kan minum obatnya kan sampai 6 bulan ya, itu tidak boleh bolong ya. Lalu juga ini kan walau bagaimanapun sedikit banyak akan membebani ginjal juga. Nah, ternyata kandungan Centella asiatica itu dia membantu sekali untuk menurunkan efek racun dari antibiotiknya dan juga selain itu juga sekaligus merawat ginjalnya juga. Selain lalu ada black garlic. Black garlic ini juga sebenarnya kan terkenal banget manfaatnya untuk kardiovaskular ya. Tapi nggak cuma itu doang. Ternyata dia juga punya manfaat untuk detoksifikasi. Di mana black garlic itu dia mendukung kerja hati. Di mana kita tahu tadi hati atau liver, itu kan dia kan organ terpenting dalam proses detoksifikasi ya. Jadi dia bisa meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi, membantu mengurangi beban racun dalam tubuh dengan meningkatkan eliminasi atau pembuangan zat berbahaya melalui liver dan ginjal. Slide. Lalu ada vitamin B7. Vitamin B7 ini juga berperan penting dalam pembakaran baik protein, karbohidrat, dan lemak juga, di mana ini juga semakin membantu juga kita untuk metabolisme tubuh yang lebih baik sehingga eh, apa namanya detoksifikasi kita juga bisa lebih bagus. Lalu ada vitamin C juga ya, di mana dia membantu untuk menjaga struktur kolagen, di mana ini juga tentunya penting dalam proses penyembuhan patah tulang, memar, pendarahan kecil, dan juga luka ringan. Lalu juga ada sistein. Sistein ini dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat. Karena tadi ya, termasuk salah satu dalam proses yang dibutuhkan untuk detoksifikasi antioksidan. Nah, kalau tadi kita flavanol itu dia lebih kepada untuk uh, menyumbang flavonoidnya sebagai antioksidan. Nah, sistein ini lebih kepada merangsang tubuh kita untuk memproduksi antioksidan internal yang juga tentunya bisa membantu tubuh kita juga untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Slide. Nah, lalu tentunya selain dia punya manfaat untuk detoksifikasi, memang utamanya Coco itu bermanfaat untuk kardiovaskular. Makanya nih kita sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa Coco itu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darahnya bisa lebih normal. Lalu FDA mengatakan bahwa Coco itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum, tentunya Coco itu dia bermanfaatnya utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular kita. Mulai dari tekanan darah, resistensi insulin, sampai ke kadar kolesterol. Selain itu juga karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia juga mampu untuk membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide.
Lalu ada DTM liquid. Liquid ini kan dia kombinasi dari cocoa flavanol, Central Asiatica, dan juga black garlic. Karena dia ada gabungan dari tiga bahan yang bagus-bagus banget, sehingga manfaatnya untuk kardiovaskular juga 3 kali lebih kuat dibandingkan versi yang original maupun sweet. Nah, selain itu juga dia punya manfaat tambahan lain, yaitu lebih membantu untuk merawat ginjal karena dapat melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal juga. Lalu juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini lebih kepada buat teman-teman yang aktif ya. Karena kalau kita namanya aktif, tentunya kita butuh energi yang lebih banyak ya. Nah, untuk membutuhkan energi yang lebih banyak, tentunya penyerapan nutrisi kita harus lebih bagus. Dan NutriFlow bisa membantu untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik dan juga metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif supaya produksi energi kita lebih banyak ya, supaya kita aktivitas kita juga jadi lebih lebih bertenaga, lebih energik. Selain itu juga, namanya kita aktif, kita juga tetap beresiko tentunya dengan paparan-paparan tadi ya terhadap kuman, virus, bakteri, belum lagi dengan radikal-radikal bebas, polusi, sehingga perlu sekali untuk punya perlindungan yang kuat. Nah, NutriFlow juga membantu memperkuat daya tahan tubuh, melindungi sel dari stres oksidatif, dan juga tentunya apa bonusnya bisa juga untuk menurunkan berat badan dan membantu membentuk massa otot. Karena bisa kita gunakan juga sebagai meal replacement. Step. Nah, untuk konsumsinya gimana? Pada dasarnya tetap kembali kepada acuan tadi klaim kesehatan yang sudah dikeluarkan baik oleh EFSA maupun FDA ya, yaitu 200 miligram flavanol. Nah, untuk mendapatkan 200 miligram flavanol, itu teman-teman dari yang original dan sweet, itu teman-teman bisa konsumsinya cukup 3-5 gram sehari. Nah, ini boleh teman-teman sesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Slide. Nah, buat teman-teman yang memang sudah punya masalah dengan sirkulasi darah atau kardiovaskular, ini lebih rekomen untuk konsumsi yang liquid ya. Liquid ini supaya dia lebih bisa memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan tubuh teman-teman akan baik dari flavanolnya, Central Asiatica maupun black garlic-nya. Nah, ini teman-teman bisa konsumsinya 1-2 saset per hari untuk liquid ya. Slide. Nah, lalu untuk teman-teman yang aktif boleh menambahkan ekstra NutriFlow. NutriFlow ini dia dikonsumsinya bisa 1-2 kali sehari, bisa juga dijadikan meal replacement ya, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Nah, cukup penyeduhnya itu 15 gram sekali minum ya. Pada saat setiap minum itu 15 gram. Nah, ini bisa teman-teman sajikan kental atau encer sesuai selera teman-teman aja. Slide. Nah, kalau yang mau konsumsi men untuk para pria itu bisa menambahkan ekstra flavanol men itu cukup dikonsumsinya 2 hari sekali saja untuk ekstra vitalitas bagi pria. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan saya akan membacakan informasi acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu ya. Oke. Baik, sudah muncul teman-teman ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Nah, baik teman-teman, kita ada sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, terus ada juga Telegram FA Official dan juga TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seperti promo, tips kesehatan, kemudian acara, dan juga rekaman video malam hari ini. Bapak Ibu bisa langsung buka sosial media kami sebagai alat bantu Bapak Ibu untuk
memperkenalkan atau mempromosikan produk FAI ya. Kemudian ada nomor konsultasi Dokter Winda. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa chat di nomor 0878 1706 067. Pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Tentunya pertanyaan ini seputar kesehatan saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita nanti di hari Sabtu di kantor kesayangan kami di Gedung Kosa akan ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Ibu Dea Kasih, Bapak Hermanto Kosasi, dan juga Ibu Hester Hutomo ya pembicara kita, dan juga ada MC kita Ibu Ida Farida. Tempatnya di Gedung Kosa, Tomang, lantai 3 ya. Pastikan Bapak Ibu mengajak calon mitra Bapak Ibu untuk mengikuti acara tersebut di jam 2 siang. Nah, kemudian kita juga punya acara yang menarik dan spektakuler ya Bapak Ibu ya. Kita akan mengadakan Grand Business Preview di Jakarta Design Center, Flamboyant Room, hari Selasa tanggal 25 Juni 2024. Nah, tentunya kita akan kedatangan CEO kami, yaitu Ibu Susan Barlin, selaku CEO dari Forever Health Indonesia. Kemudian ada Bapak Aris Hendra Wardana, ada Bapak Denny Aslani, dan juga ada Ibu Yulia Tobing, dan juga MC-nya Ibu Nardiana. Nah, tiket ini berbayar Rp35.000. Bapak Ibu sudah bisa hadir ke acara Grand Business Preview Forever Healthy Indonesia. Kemudian kita ada acara kita akan ada gratis memberikan trip ke Bapak Ibu, yaitu 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang. Promo ini sudah berlaku dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Juli nanti 2024. Caranya dengan mengumpulkan 300 poin atau dengan mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing, Bapak Ibu sudah bisa terbang ke Hong Kong, Shenzhen, Macau selama 8 hari 7 malam. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi adalah acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Oke. Ini sudah cukup banyak nih dok. Oke, ada dari, mohon maaf tadi sinyalnya lagi kurang baik ya Bapak Ibu, jadi banyak suara. Videonya terputus-putus ya, tapi ini sudah lancar ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Angelina Situmorang. Kalau untuk stroke boleh nggak satu dikonsumsi? Saya dari Bu Angel. Boleh banget dong, justru ya, justru sangat boleh. Jadi kalau tanya siapa sih yang boleh konsumsi flavanol ini, siapapun boleh sebenarnya ya. Siapapun boleh. Apalagi terutama mereka-mereka yang memang sudah ada penyakit kardiovaskular, termasuk salah satunya stroke. Stroke itu kan termasuk salah satu penyakit kardiovaskular ya. Jadi justru boleh banget untuk konsumsi flavanol. Nah, untuk yang mana? Saya sih kalau untuk stroke sih lebih rekomen konsumsinya liquid. Nah, nanti konsumsinya bisa 2 saset per hari. Ya, Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yardi di Toli-Toli. Selamat malam dok. Kalau penderita usus buntu bagusnya konsumsi yang mana ya? Terima kasih. oke. Kalau usus buntu yang mana aja boleh sih. Ya, bebas aja kalau untuk usus buntu. Original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh, Nutriflo juga boleh. Yang mana aja boleh. Ya, nanti dosisnya aja disesuaikan. Nah, ini juga kan usus buntunya kan harus tetap dilihat ya. Ini lagi di fase apa? Fase kronik atau fase akut? Biasanya kalau lagi fase akut kan justru biasanya dianjurkan untuk operasi kan, operasi segera. Nah, itu kalau nanti memang ternyata di fase akut ya sebaiknya operasi ya, jangan ditunda-tunda. Justru karena kita nggak mau juga jangan sampai nih usus buntunya malah jadi pecah gitu kan, pecah dan ini malah resikonya nanti akan jauh lebih berbahaya. Ya, jadi sebaiknya segera dioperasi kalau memang usus buntunya lagi di fase akut. Kecuali kalau dia tidak di fase akut gitu ya, maksudnya fase kronik. Itu oke, nggak apa-apa. Jadi kita lebih kepada sifatnya maintenance
berusaha untuk mengurangi peradangan pada usus buntunya supaya untuk mencegah jangan sampai si usus buntu ini menjadi berpindah ke fase akut gitu ya. Nah, itu boleh. Nanti yang mana aja boleh, original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh, Nutriflow juga boleh, yang mana aja boleh. Dosisnya aja dia atur ya, dosisnya konsumsinya kalau yang original atau sweet itu 2 kali 5 gram. Ya, kalau yang minumnya liquid itu 1 saset per hari. Kalau minumnya Nutriflow itu juga boleh 2 kali konsumsi, 2 kali 15 gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Wiwi di Jakarta. Mau tanya dok, ada teman diperiksa prolanis, ternyata uraniumnya tinggi, zat fungsi ginjalnya sudah kena, tapi baru dirujuk ke rumah sakit besar untuk ditindaklanjuti. Nah, ini belum cuci darah, jadi kira-kira harus minum flavonolnya yang mana supaya nggak cuci darah dan ginjalnya bisa membaik lagi. Terima kasih. Oke, kalau ini sih saya lebih nganjurin liquid ya. Liquid, saya anjurin konsumsinya liquid. Cuman tetap begini ya, ekspektasinya juga harus di-maintain ya. Kenapa? Karena kan sekarang kan kondisinya dia sudah terlanjur berat, ya kan? Ureum kreatininnya mungkin ya dua-duanya itu sudah sudah terlanjur tinggi, terus juga ginjalnya sudah terlanjur bermasalah. Jadi nggak bisa juga mengekspektasi minum liquid beberapa hari langsung membaik, jelas enggak gitu ya. Tapi gimana kita targetnya adalah ginjalnya ini bertahap lebih baik gitu. Jadi saran saya sih tetap minumnya liquid, kalau bisa 2 saset per hari ya. Lalu tetap melakukan pemeriksaan ya. Tetap lakukan pemeriksaan, tetap dirujuk ke rumah sakit. Cek aja dulu, jangan takut untuk ngecek supaya kondisinya tetap terpantau. Soal nanti apakah harus cuci darah atau enggak nanti kan bisa dilihat dari hasilnya, hasil pemeriksaannya gitu ya. Tapi sebaiknya sesegera kalau memang ibaratnya tujuan ini kalau bisa jangan sampai cuci darah, berarti harus sesegera mungkin secepatnya konsumsi flavanolnya supaya bisa agak lebih banyak sudah dikonsumsi gitu ya, supaya bisa lebih sudah progres perbaikan pada ginjalnya sudah dimulai gitu. Makin lama mengulur ya akan nanti semakin terlambat gitu. Nanti minumnya 2 saset yang liquid ya. Oke, baik. Terima kasih dokter ini dari Bu Pita. Malam dok, kalau penderita autoimun sebaiknya konsumsi apa ya dok? Kalau autoimun yang mana aja juga boleh kok. Autoimun ya yang original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh, yang mana aja boleh. Disesuaikan aja sama eh apa namanya kebutuhan tubuhnya gitu ya. Karena kan balik lagi eh kebutuhan tubuh itu beda-beda. Jadi sebaiknya sih saran saya sih di trial. Jadi di trial langsung ke tubuhnya. Kira-kira lebih cocok yang mana? Original, sweet, atau liquid? Karena kan mungkin di sini memang yang dikeluhkan utamanya adalah autoimun. Tapi apakah masalah di dalam tubuhnya hanya autoimun aja kan kita nggak tahu. Bisa aja juga kebetulan mungkin ada masalah yang lain, mungkin ada masalah dengan persendian, mungkin nah autoimun kan juga ada banyak. Autoimunnya nyerang apa gitu. Mungkin kalau seandainya mungkin autoimunnya dia lebih ke menyerang persendian, mungkin akan lebih cocok konsumsi yang liquid gitu. Atau kalau dia juga umpamanya autoimunnya dia kenanya lupus gitu. Karena lupus itu kan juga termasuk lupus itu ya lumayan menyerang juga ke ginjal. Berarti akan lebih rekomen pakai liquid. Atau contohnya apa namanya eh autoimunnya lebih ke kulit, contohnya psoriasis gitu kan. Itu mungkin masih oke lah kalau mau minum yang original juga bisa. Jadi memang harus disesuaikan juga ya. Jadi mungkin boleh di trial untuk yang lebih cocok varian mana. Tapi pada dasarnya yang mana aja boleh kalau untuk autoimun gitu. Nanti dosisnya itu minimal 2 kali sehari. Ya kalau yang original atau sweet itu 2 kali 5 gram. Kalau liquid 1 saset per hari
Ya, nanti boleh juga ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nanti dievaluasi per 2 minggu, ya baru dilakukan adjustment terhadap dosisnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Nur Laila. Dok, kalau sakit mah dan gatal-gatal sebaiknya minum apa? Nah, kalau mah, nah karena kebetulan ada mahnya ya, saya sih lebih rekomen liquid ya, kalau umpamanya kebetulan ada mah. Karena liquid itu masih lebih nyaman untuk lambung dibandingkan yang original atau sweet gitu. Tapi kalau umpamanya kebetulan yang ada di rumah adanya original atau sweet juga nggak apa-apa. Paling diatur cara konsumsinya aja ya. Untuk konsumsinya lebih ke setelah makan ya. Kalau memang kebetulan memang punya mah, minumnya setelah makan aja, jangan sebelum makan. Jadi makan dulu, habis itu langsung minum originalnya atau sweetnya atau liquidnya supaya perutnya lebih nyaman gitu. Akan lebih bagus lagi kalau sebelum makannya ditambah dengan obat mah dulu. Nah, itu akan lebih aman lagi ya. Tapi kalaupun pemain nggak mau minum obat mahnya nggak apa-apa. Nanti minum original, sweet atau liquidnya setelah makan aja. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Bu Susi ya. Bagaimana proses detoksifikasi jika terjadi gangguan pada hati atau fatty liver dan sebaiknya kita konsumsi flavonoidnya yang mana, Dok? Nah, kalau itu sih, kalau seandainya apa ada masalah di livernya, ya otomatis pasti detoksifikasinya jadi jelek, ya, jadi terganggu pasti, ya, jadi tidak bisa optimal, ya kan? Makanya kenapa kalau kita tuh penting banget untuk menjaga liver kita supaya sehat, karena kalau liver kita nggak sehat, detoksifikasi kita jadi terganggu, otomatis ini akan bisa ngerembet kemana-mana masalahnya, gitu. Nah, makanya di sini yang target kita adalah justru gimana mengatasi atau menyehatkan liver terlebih dahulu. Nah, ini boleh, yang mana aja boleh ya, original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh. Tapi mungkin untuk kasus fatty liver seperti ini, saya akan lebih rekomen original sih. Ya, saya akan lebih rekomen original untuk kasus fatty liver, supaya fokus memang pada flavanolnya gitu ya, pada flavanolnya untuk metabolisme lemaknya gitu. Kalaupun mau ada tambahan boleh ditambahkan dengan NutriFlow. Nah, nanti itu untuk dosisnya itu saran saya 3 kali 5. Ya, originalnya 3 kali 5. Supaya metabolisme lemaknya juga jadi lebih efektif, lebih optimal, terutama untuk mengikis fatty livernya. Nah, nanti kan fatty livernya sudah mulai bisa berkurang, akhirnya nanti kerja atau fungsi dari livernya kan bisa jadi lebih baik, terutama di detoksifikasinya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Rosalina. Bu, mama saya sudah pernah operasi jantung. Terus sekarang sakitnya tulang kropos ya. Jadi habis sakit operasi jantung, sekarang tulang kropos. Dan pernah juga dia minum obat pengencer darah. Yang mana yang perlu dikonsumsi ya dok? Sekarang masih minum obat jantung sama darah tingginya juga. Oke, kalau ini sih saya rekomend banget untuk konsumsinya liquid. Ya, ini rekomend banget karena kebetulan memang sudah pernah operasi jantung. Ditambah lagi udah ada tulang keropos juga. Dan apa memang sudah minum obat jantung, obat darah tinggi, terus juga pernah minum obat pengencer darah juga gitu ya. Memang apa untuk kasus seperti ini itu sangat rekomend banget untuk konsumsinya liquid. Tapi nanti kadang-kadang saya pernah beberapa kali ini ketemu kasus ya, minum obat pengencer darah, lalu dianjurkan untuk konsumsi liquid. Nah, terus habis itu baca nih di kemasannya, perhatian bagi yang perhatian bagi yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, jadi teman-teman di sini liquid itu bukan, walaupun ditulis seperti itu artinya bukan nggak boleh ya, bukan tidak boleh konsumsi liquid kalau teman-teman minum obat pengencer darah, bukan. Itu bukan kontraindikasi, itu artinya kontraindikasi kalau seandainya nggak boleh.
Itu namanya kontraindikasi. Kalau ini perhatian ya. Artinya adalah bagi teman-teman yang minum obat pengencer darah, kalau mau minum liquid itu diperhatikan ya, diperhatikan efeknya. Kenapa? Karena kan memang mereka memiliki sifat yang hampir mirip, sama-sama mengencerkan darah gitu. Liquid juga bisa mengencerkan darah juga, punya efek mengencerkan darah, walaupun tidak seperti obat pengencer darah, ya. Efek pengenceran darah pada liquid itu tidak bertahan lama, teman-teman. Dia hanya dalam rentang waktu 6 jam. Makanya jadi kalau seandainya nih teman-teman yang ada konsumsi obat pengencer darah, lalu mau minum liquid, sebenarnya tinggal diatur aja waktu konsumsinya. Gitu ya. Diatur waktu konsumsinya, diberi jarak 6 jam. Ya, jadi supaya nggak ketemu bareng-bareng tuh pengencer darahnya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi ini juga kebetulan nih pas banget Ibu Rosalina nanya, jadi sekalian saya jelasin juga ya. Nah, jadi nggak usah takut yang buat teman-teman yang konsumsi obat pengencer darah, boleh kok tetap konsumsi liquid, paling diatur aja waktu konsumsinya ya. Dan untuk kasus Ibu Rosalina, itu mamanya rekomen banget, saya rekomendasikan banget untuk konsumsi yang liquid, itu bagus banget. Jadi dia tidak hanya untuk maintain kardiovaskularnya juga aja, tapi sekaligus juga untuk tulangnya juga ya, karena bisa membantu untuk mengurangi peradangan pada tulang dan sendi ya. Nanti untuk dosisnya minumnya 2 saset per hari ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Ida Faridah nih dok. Malam dok, ini teman saya sekarang diabetes. Ini teman yang diabetes, sekarang malah lagi cuci darah dan glukoma sudah tidak melihat. Solusinya gimana dan konsumsinya yang mana? Terima kasih. Nah, kalau seperti ini sih saya rekomen lebih ke liquid ya Bu. Karena kan kebetulan sudah cuci darah, udah glaukoma lagi, ya kan? Udah, wah, namanya diabetesnya udah beranak ya. Anaknya udah 2 lagi bahkan. Nah, di sini kita harus lebih agresif ya, lebih agresif. Saya sih kasihnya liquid, tapi dikombinasi dengan original. Jadi minumnya liquid 2 saset per hari, ditambah originalnya 10 gram ya, supaya bisa bantu tidak hanya di diabetesnya, sekaligus juga menjaga ginjalnya juga ya, merawat ginjal sama mengurangi glaukomanya juga. Gitu. Karena lumayan banyak nih yang perlu dikerjakan ya. Titik-titik yang harus dikerjakan lumayan banyak, jadi kita juga perlu agak lebih agresif. Jadi saya sih lebih menyarankan liquid 2 saset ditambah original 10 gram atau 2 kali 5 gram ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iwan Jubaidi ya. Benjolan di leher kira-kira sakit apa ya Dokter Winda? Belum dirujuk ke rumah sakit, jadi belum tahu sakitnya apa dan sudah konsumsi DTM liquid yang box kecil. Berarti baru minum 5 ya dok ya. Silakan Dokter Winda. Iya, wah kalau benjolan di leher bisa macam-macam sih ya, tergantung sebelah mana benjolannya. Jadi karena di leher kita ini bisa macam-macam gitu ya, bisa mulai dari tiroid bisa, gon apa namanya, gondok bisa, tumor pun bisa, tumor pun nanti bisa kelenjar getah bening juga bisa. Terus tumor juga ada, bisa tumor yang ganas, yang jinak kayak lipoma juga bisa. Nah, ini akan tergantung ya, posisinya sebelah mana, benjolannya seperti apa, karakternya bagaimana. Ini mah harus dilihat langsung, Pak. Nggak bisa cuman sekedar benjolan ini kira-kira apa. Itu bisa banyak banget kemungkinannya ya. Potensinya bisa macam-macam. Jadi sih sebaiknya sih saran saya tetap ya ke rumah sakit supaya dipegang langsung, karena ini nggak bisa cuman ibarat kata by foto doang, itu nggak bisa ya. Ini harus dilihat langsung, dipegang langsung sama dokternya. Nanti juga itu pun nanti biasanya juga tetap harus dilakukan juga pemeriksaan imaging ya. Baik ronsen ataupun biasanya sih kalau kayak gini lebih dianjurkan CT scan atau MRI supaya lebih jelas benjolannya itu apa gitu. Nanti mungkin juga kalau seandainya mengarahnya lebih kepada
suatu tumor gitu ya, nanti mungkin akan dianjurkan juga untuk biopsi gitu. Nah, jadi kalau kira-kira apa, belum jelas sih, karena tergantung lokasi ya sebelah mana. Ini kan semua leher nih, di sini leher juga di tengah kah, di samping ini juga lebih ke atas kah, atau di bawah apa agak ke tengah, sebelah mana gitu kan, atau di belakang malah, nggak bisa bisa macam-macam ya gitu. Mungkin kalau untuk konsumsinya liquidnya nggak apa-apa, tetap diterusin aja, tapi tetap ke rumah sakit dulu supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk benjolannya. Ya, nanti kalau udah tahu kira-kira apa, baru kita bisa lebih apa namanya lebih tepat sasaran saya untuk menganjurkan untuk konsumsi ataupun dosis yang dikonsumsi. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, baik. Kita masih ada waktu 8 menit ya, Dok ya. Saya memberikan satu orang yang ingin bertanya. Pagi, malam, Dokter Winda. Terima kasih. Selamat malam, Bu Yayu. Silahkan, Bu Yayu. Dokter Winda, saya mau tanya, nih kakak saya kemarin kan pengapuran. Setelah dioperasi, pengapurannya udah 5 tahun ya. ya. Umur 60 tahun, 65 tahun. Sudah 1,5 tahun ini malah kaku, kakinya nggak bisa jalan. Setelah operasi, setelah operasi dari pengapuran itu. Dia pernah minum DTM juga sih, DTM yang dulu, DTM yang bubuk. Oh, yang ini yang serbuk ya. Ya, yang dulu ya. Nah, itu sudah diminum, tapi itu yang pertama tuh operasi yang pertama itu bisa berjalan. Yang kedua, operasi lagi kakinya pengapuran. Setelah dioperasi malah kaku, nggak bisa jalan. Berarti kakunya itu berarti setelah 3,5 tahun kemudian ya? 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun setelah operasi ya? Ya, Oke. Nah, kalau ini sih, tapi sudah pernah diperiksa lagi nggak setelah kaku itu? Gimana? bisa Kira-kira diperiksa. kenapa jadi kaku lagi? Terapi aja. Ya, kenapa? Tapi nggak pernah dicek ya? Udah cuman itu aja, cuman terapi-terapi aja ke rumah sakit. Ya, untuk Biarin cek. pengecekannya kenapa dia jadi kaku lagi nggak tahu ya? Belum belum pernah dicek. Kenapa? Terus batuk-batuk terus kalau mau bicara batuk-batuk terus. Udah dicek sih, tapi tetap aja udah dilatih jalan tetap kaku. Enggak, Bu. Maksud saya bukan terapinya. Maksudnya sudah pernah dicek nggak itu kenapa kok bisa jadi kaku lagi padahal kan udah operasi? Iya. Ini dokter, apa saya kan waktu operasi itu ya kakinya itu dilibet-libet dari waktu yang pertama sih cuma lutut aja ya yang dilibet-libet itu ya. Tapi yang kedua ini kenapa nggak tahu dilibet-libetnya tuh sampai betis. Jadi dari apa ini dari lutut sampai betis. Pakai apa itu pakai perban yang itu tuh apa sih yang untuk habis operasi gitu. Nah terus Oke. terus ya udah sampai saya 1 tahun saya cek lagi ke dokter. Kata dokter, aduh ini PR untuk saya nih. Kenapa benar saya gitu. Terus saya disuruh terapi itu saya terapi. Waktu itu udah bisa jalan teman. Mungkin memang kesalahan saya ya. Karena di rumah nggak disuruh apa latihan karena anak-anak saya pada kerja. Jadi saya nggak ada yang latih gitu loh. Ada pembantunya udah udah sama-sama umurnya sama saya jadi nggak kuat cuma bisa apa kalau urusan saya kan di tempat tidur aja ya apa segala macem deh pipis empuk segala macem gitu jadi hanya itu aja jadi nggak bisa ngelatih saya gitu gimana ya harus obat Oh, kemana. oke. Nah, di sini sih kemungkinan memang ada beberapa kemungkinannya kenapa bisa jadi kaku. Jadi bisa juga belum tentu, makanya sebenarnya yang saya tanyakan adalah itu sudah dicek lagi nggak? Ada nggak dilakukan foto ronsen? Ini kan udah 1,5 tahun nih. Iya iya Kira-kira iya. kan jadi kaku lagi. Ada nggak dilakukan foto ronsen? Sorry, gimana Bu? Nah,
Nah, ini batnya apakah ada dilakukan foto ronsen untuk ngecek gimana sih sekarang ibaratnya kan itu kan pada saat dioperasi kan karena jarak antara sendi dengan sendi lututnya itu kan dia kan eh, rapet gitu ya, makanya kan dioperasi. Ini supaya lebih renggang, jadi bisa lebih leluasa sendinya untuk bergerak. Nah, 1,5 tahun kemudian ini sekarang, kenapa kok jadi kaku lagi? Nah, ini sudah ada di foto nggak? Kira-kira jaraknya ini apakah dia merapat lagi atau bagaimana? Karena kalau kekakuan pada persendian itu bisa karena pengapurannya alias pada masalah pada sendinya sendiri atau bisa juga sebenarnya masalahnya otot gitu. Kalau masalahnya otot memang di fisioterapi cukup ya karena kan otot ya lebih ke otot. Nah, tapi kalau seandainya masalahnya pada pengapuran yang pada tulangnya, itu nggak cukup kalau dengan fisioterapi ya, tidak menyelesaikan masalah karena fisioterapi itu lebih kepada untuk ototnya aja, otot dan syaraf. Tapi kalau untuk tulangnya dia nggak bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya sih itu maksudnya saya tanyakan di sini update pemeriksaannya bagaimana hasilnya. Tapi kalau saya lihat kalau seandainya hanya disuruh terapi, harusnya sih masalahnya hanya pada otot ya. Ototnya aja akibat tadi yang kurang latihan. Karena kurang latihan, akibatnya ototnya itu tidak terlatih ya, tidak terlatih untuk apa namanya menopang ibu punya lutut gitu. Jadi makanya kenapa cukup di fisioterapi aja. Biasanya kalau memang masalahnya kembali kepada tulangnya, dokter akan menyarankan untuk operasi, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau dilakukan hanya fisioterapi aja, itu berarti masalahnya lebih kepada otot. Nah, tapi kenapa kok mungkin setelah ibu fisioterapi kakunya masih menetap gitu ya, jadi harus fisioterapi terus-terusan, nggak kelar-kelar mungkin ya. Nah, ini mungkin memang bisa jadi eh, apa namanya ototnya juga mengalami cedera yang lumayan berat juga. Karena kalau ototnya dia punya cedera juga, ini tuh agak lama proses untuk recovery-nya, apalagi kalau seandainya kurang latihan gitu. Nah, jadi ibaratnya nih di fase-fase sekarang itu pada fase-fase fisioterapi ini otot-ototnya itu tuh lagi karena dari biasanya diem ya karena kurang latihan, terus sekarang jadi disuruh latihan dengan fisioterapi masih agak kaget, masih dalam masa penyesuaian. Nah, ini nggak apa-apa sih, jalanin dulu aja, sambil tetap usahakan di rumah latihan, supaya ototnya itu juga dia bisa berkembang gitu ya, bisa ngebentuk nanti supaya pas ibu pakai berjalan itu ototnya lebih kuat dalam menopang kaki gitu. Nah, nanti ini boleh kalau biasanya sih kalau seperti ini saya anjurkan sih konsumsinya Nutriflow ya. Nutriflow karena dia kan bagus untuk pembentukan massa otot juga. Cuman kalau boleh tahu ibu tinggi dan beratnya berapa ya kira-kira? Halo Bu Yayu, Bu Yayu, halo Bu Yayu. Iya, beratnya 42, tingginya 150, 150. Beratnya Jangan 40. Berarti salah, inilah yang kita tangkap dari Dr. Winda ya. 80% kandungan flavanol dari flavanol awalnya. Bukan 80% dari berat yang kita minum. Itu sebabnya yang kita minum ori 2,67 gram atau katakanlah 3 gram. Kalau 80%-nya kan 2,4 gram, bukan 200 miligram. Oh, jadi tidak. Bisa didengar dulu nggak, Bang? Itulah sebabnya bukan dari yang kita minum ini 80%. Tapi kandungan flavanolnya 80% dari yang aslinya. Biar minum. Kalau yang aslinya dari buahnya itu kan buahnya itu katakanlah dia mengandung 100%, dia Oke, mengandung ini Ibu flavanol. lagi sama ya Bu kan? Yayu, betul? Iya betul, Pak. Betul. enggak. Oh, lagi Ini bareng. kayaknya lagi ada yang bocor juga ya. Itu Lagi bareng ya? artinya flavanol itu
Oke, baik. Sudah cukup jelas Bu Yayu untuk pertanyaannya dari Dokter Winda? Ya, jadi minumnya flavanol dengan apa dokter Winda tadi? Nah, kalau ini sih saran saya, berarti ibunya agak Nutriflo, gemuk ya. Nutriflo dengan apa? Nutriflo dengan? Nutriflo dengan liquid ya, Bu, saya anjurin. Oh iya. Jadi pagi Mm-mm. Nutriflo, terus liquidnya malam atau itu juga? Boleh, boleh. Jadi Nutriflo pagi, terus nanti sore atau agak malam kasihnya yang Nutriflo. Sorry, yang liquid. Sama. Udah pernah nanya. Oke, Oh ya, baik. terima kasih dokter Terima Winda. kasih Bahkan Bu Mbak Dian. Yayu. Ya, terima kasih. Saya kira yang tadi lagi bareng sama eh tadi yang nyalain mikrofon, saya jadi bingung dok. Oke, baik kalau begitu karena waktunya juga sudah jam Tapi 9 menarik itu malam. topiknya yang lagi dibicarakan menarik. Betul, ada perdebatan mengenai 80% itu sendiri ya dok ya. Ternyata masih banyak yang bingung. Berarti kita perlu membahas mengenai food of gods lagi nih dok. Padahal minggu lalu kita Baru minggu lalu ya. baru membahas mengenai food of gods yaitu memang kandungan dari flavanol itu sendiri. Oke, baik teman-teman karena waktunya juga jam 9 malam. Sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Oke, seperti biasa saya kasih tahu lagi buat teman-teman, ingetin lagi sama teman-teman, yuk jaga kesehatan. Karena kalau kita sehat, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa bekerja, kita bisa bersama keluarga, kita bisa melakukan banyak hal, dan bahkan yang lebih penting lagi, kita sehat itu tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, tentunya kalau kita sayang sama keluarga, ya sayang sama pasangan, sayang sama anak, kita tentunya pengen dong menghabiskan waktu bersama mereka, bahkan tidak nyusahin mereka, ya kan? Makanya jagalah kesehatan, minum terus Koko-Flavanolnya, stay healthy, stay happy. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik teman-teman semua, karena waktunya juga sudah jam 9 malam, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis minggu depan ya teman-teman ya. Tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda, Mbak Diana. Sama-sama. Terima kasih Mbak Diana, Dokter Sama-sama. Winda. Selamat istirahat ya. Dokter Jangan lupa Winda. minum Terima kasih, flavanol Mbak Terima kasih Diana. dulu. Dokter Winda. Saya izin matikan ya, teman-teman ya. Selamat beristirahat. Nih Pak Suryo, ada jenderal.